Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu KPPS dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang ketentuan saksi TPS pada pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota di tahun 2024. Namun sebelum ke video lengkapnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke video lengkapnya berikut ini. Nah, ini adalah ketentuan khusus tentang surat mandat saksi di TPS ya. Jadi ini harus diketahui oleh Bapak dan Ibu KPPS tentunya, yang nanti pada saat pemungutan suara nanti apa saja yang dilakukan terhadap saksi ya, juga apa saja ketentuannya. Nah, yang pertama di sini adalah dapat menjadi saksi untuk yang pertama satu peserta pemilihan. Jadi saksi ini yang pertama adalah satu peserta pemilihannya untuk satu saksi. Kemudian yang kedua, dua peserta pemilihan dari dua jenis pemilihan yang berbeda. Artinya satu orang dapat menjadi saksi untuk dua peserta pemilihan dari dua jenis pemilihan yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh pasangan calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian pasangan calon tingkat kabupaten kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, surat mandat saksi ini Bapak dan Ibu itu harus diterima oleh KPPS paling lambat itu sebelum pemungutan suara dimulai ya. Jadi para saksi yang diperbolehkan masuk nanti kepada TPS ya, itu nanti saksi yang sudah membawa surat mandat. Kalau belum membawa surat mandat, artinya saksi tersebut tidak boleh masuk ke dalam TPS ya. Jadi setelah diterima oleh Bapak dan Ibu KPPS surat mandatnya, baru nanti dipersilahkan saksi untuk memasuki TPS dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh KPPS. Nah, ini ketentuan khusus tentang saksi di TPS. Pertama, tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar. Jadi para saksi yang nanti yang hadir, Bapak dan Ibu dipastikan itu tidak mengenakan atau membawa atribut ya salah satu calon walaupun memang dia adalah saksi dari calon tersebut. Tidak boleh membawa foto ya, membuat nomor nama dari calon. Jadi berpakaian seperti biasa saja ya. Kemudian nanti ada pengenalnya juga ya, tanda pengenal saksi seperti itu. Kemudian yang kedua, berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Nah, kalau misalnya satu calon ini ada 2 saksi ya, jadi itu nanti yang diperbolehkan masuk ke dalam TPS itu hanya 1 orang saja. Jika ingin masuk jadi boleh bergantian nanti seperti itu. Jadi yang masuk itu cukup hanya 1 orang saja. Misalkan kalau ada 2 saksi dari 1 calon ya. Nah, kemudian nanti tugas KPPS terhadap saksi ini yang pertama adalah Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menerima surat mandat saksi ya. Jadi ini sebagaimana yang sudah diinformasikan tadi. Jadi Ketua KPPS ataupun nanti dibantu oleh anggota KPPS menerima surat mandat saksi. Jadi setelah diterima baru diperbolehkan masuk ke dalam TPS. Kemudian yang kedua, KPPS menginput data saksi pada aplikasi Sirekap. Nah, ini tugas yang menginput pada aplikasi Sirekap ya. Data saksi itu nanti harus diinput pada aplikasi Sirekap. Kemudian yang ketiga, saksi diberikan daftar pemilih pada saat pemungutan suara. Jadi para saksi mendapatkan daftar pemilih ya. Kemudian saksi diberikan model C hasil salinan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh KPPS, pengawas TPS dan saksi. Nah, tentunya nanti para saksi akan mendapatkan model C hasil salinan ya, yang sudah disahkan atau ditandatangani oleh KPPS, pengawas TPS, dan para saksi tentunya. Kemudian yang kelima adalah saksi mengisi dan menandatangani tanda terima ya.
Demikian informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.